penyakit-penyakit itu tuh timbul kalau misalnya kita udah kayak mendem banget gitu kan, dan akhirnya itu berpengaruh ke fisik kita. Atau bahkan kadang timbul gejala-gejala psikosomatis ya. Psikosomatis itu dimana kita merasa kita memiliki suatu keluhan secara fisik tapi tidak ditemukan ketika kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi misalnya kita ke dokter, dok kenapa ya saya tuh pusing terus, atau misalnya di sini saya tuh dadanya tuh bahunya atau pundaknya tuh pegel-pegel gitu. Tapi ternyata setelah di ronsen, di CT scan itu nggak ada apa-apa. FM, we play together. Hai players, apa kabarnya? Siang hari ini seperti biasa, Septi Angelan menemani kalian di Heart to Heart bersama Makna Penta, dan tentunya bersama Mbak Lady Yana Afrianti, MPSI psikolog yang paling rempong. Oke, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik selalu, sehat selalu. Cucok ya hari ini. Merah-merah. Semangat artinya ya semangat. Kita ya. Mudah-mudahan players di rumah semangat juga ya. Tapi nih kita kadang-kadang nih udah semangat, tapi pada saat kita ingat lagi kalau pandemi COVID-19 ini kembali meningkat, apalagi varian Omicron ini, jadi lesu lagi ya. Iya. Kayak lemes gitu kan, tiba-tiba kayak gitu. Tapi kalau kita flashback lagi nih players ya, ini adalah tahun ketiga dengan pandemi gitu kan, dan kita udah melewati yang namanya varian Alpha, Delta, dan sekarang juga Omicron gitu kan. Dan kalau dari Kementerian Kesehatan dan juga WHO itu kan udah berupaya banget nih biar kita vaksin, terus juga booster juga, biar sampai ketiga ya. Iya, biar kita meminimalisir yang namanya efek pandemi ini gitu kan. Walaupun ya belum 100% khususnya di Indonesia, apalagi di Palembang. Jadi players mungkin yang belum vaksin ya harus vaksin biar kita semua minimal bisa beraktivitas lah ya, kembali lagi seperti sedia kala gitu kan. Nah, kalau pemerintah sudah mengupayakan secara fisik kita sehat, tapi kita nggak menutup kemungkinan ya Mbak ya, dalam 2 tahun ini kita bukan fisiknya yang sakit, tapi mental yang sakit. Bener nggak sih? Iya, bisa. Iya, karena kalau dari artikel yang saya baca itu 90% penyakit itu kan berasal dari pikiran nih. Nah, gimana mau sehat gitu kan kalau misalnya selama pandemi ini kita banyak stres, banyak pikiran dan lain-lain. Nah, tapi secara general nih Mbak ya, kalau kita bahas kondisi kesehatan mental, apalagi setelah 2 tahun ini, itu seperti apa sih Mbak? Mungkin ada yang cerita gitu kan sama Mbak, apa yang terjadi, bener. Oke, di era pandemi ini tahun ketiganya kita, di menginjak tahun kedua, itu udah banyak banget sebetulnya dari berbagai lini yang punya keluhan ya secara psikologis, baik dari anak-anak yang punya gangguan perilaku ataupun spesifik gangguan belajar, kemudian juga remaja yang punya perilaku menentang mungkin ya sekarang di rumah, baik itu juga yang dewasa saat ini kesulitan untuk mencari pekerjaan, kemudian juga alumni angkatan corona nggak ngerasain ketika lulusan euforianya kelulusan betul. Kemudian online itu, semua ya. Iya, baik juga untuk di kalangan dewasa di mana harus berdamai dengan kondisi WFH yang serba terbatas, dan di kalangan lansia tersendiri tingkat kecemasan itu melonjak tinggi, melambung tinggi. Melambung tinggi karena COVID. Ya, seperti kita tahu juga usia lansia ini yang paling di treatment sedemikian rupa, diwanti-wanti supaya terjaga kesehatannya, karena itu salah satu yang rentan untuk terkena COVID ya. Sehingga berarti kalau ditanya gimana nih kondisi psikologis kita selama 3 tahun menelisik dari tracking banyaknya keluhan secara psikologis, jawabannya kita sedang tidak baik-baik saja. We are not in a good condition ya. Dan seberpengaruhnya pikiran kita yang kurang sehat itu terhadap kondisi fisik kita. Nah, korelasinya itu apa Mbak? Kira-kira kalau misalnya mental kita nggak sehat, terus juga bisa berpengaruh ke fisik, itu apa tuh korelasinya? Iya, kan tadi udah di spill sama Septi juga ya. 90% katanya yang dibaca di artikel betul, dari pikiran
saya lengkapi 10% dari pola makan. Karena 10%-nya. Berarti nggak ngaruh ya? Karena terkadang kan kita kalau misalnya ada di kondisi kita punya riwayat penyakit tertentu, biasanya yang akan dirunut lebih dahulu kalau di konsentrasi adalah pola makan yang harus diubah gitu ya. Betul. Tapi ternyata di beberapa penelitian juga menemukan bahwa pikiran-pikiran negatif itu berperan cukup besar di dalam kesehatan fisiknya kita. Artinya pikiran-pikiran negatif kita itu secara tidak langsung mempengaruhi kita secara fisik. Begitu players ya. Jadi daripada berpikiran negatif di rumah ya, boleh kita main aja ke Bumi 7 ya. Ke Bumi 7 untuk nongkrong di sini. Ngopi cantik dan juga makan makanan yang enak-enak banget. Nah, mungkin players sekarang yang lagi dalam kondisi mental yang tidak baik-baik saja gitu kan. Lebih baik diminimalisir ya tingkat kestresan itu ya. Karena ternyata sakit mental ataupun juga mental kita yang tidak baik-baik saja itu mempengaruhi fisik kita gitu ya Mbak ya, benar ya. Tapi seberpengaruh apa sih Mbak kondisi mental kita dalam kondisi fisik kita? Iya, kalau bilang sakit mental mungkin kayak udah gangguan berat banget ya. Ya maksudnya tuh kayak mentalnya gitu kayak agak terguncang gitu loh. Mungkin dalam kondisi dimana kita stres berat atau mungkin sedang mood swing ya, itu mempengaruhi. Seberapa pengaruhnya sih? Misalnya seperti ini ya, kecemasan, khawatir, atau mungkin overthinking ya. Dimana hal yang terjadi itu adalah yang menyebabkan itu semua adalah pikiran-pikiran negatif kita yang biasanya asalnya dari pengalaman masa lalu. Jadi misalnya pengalaman masa lalu kayak gimana, kita pernah ada di kondisi yang nggak happy. Kayak kita gagal di beberapa kondisi, kemudian kita juga ada di kondisi yang kita tidak siap ya, baik itu kegagalan ataupun perpisahan gitu ya. Nah sehingga kan jadinya bikin kita akan seolah-olah memprediksi hal-hal buruk kembali akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah kondisi yang seperti ini mempengaruhi tentunya perform kita. Kenapa? Misalnya ketika kita tidak mampu menghadapi kondisi kecemasan, tentunya dalam kondisi cemas itu kita akan gugup, mungkin ngeblank ya sometimes, kayak aduh aku tuh tahu mau ngomong apa tapi gimana dan gitu. itu mengganggu aktivitas ya tentunya ya. Betul. Nah, jadi seberapa pengaruhnya? Tentu sangat berpengaruh sekali apa yang kita pikirkan terhadap bagaimana akan kita berperilaku, dan juga pikiran ini sangat berpengaruh juga seperti memberikan respon ya yang ada di badan kita. Kayak kalau misalnya kita lagi khawatir, biasanya kita jadi malas untuk makan, atau mungkin kita lagi kondisi mood atau hatinya lagi nggak baik, kita jadi nggak bisa tidur, atau mungkin lagi sedang mencemaskan sesuatu, kita juga jadi nggak oke di sekitar kita, jadi murung atau bahkan mungkin menarik diri. Nah itu ciri-ciri kalau misalnya kita lagi kayak ngerasa kondisi mental nggak oke, kondisi mentalnya nggak oke. Tapi penyakit apa sih yang kira-kira itu berpotensi nge-trigger kita kalau misalnya kita tuh dalam kondisi mental yang nggak baik-baik aja? Yang paling sering banget terjadi itu adalah ketika kamu dalam kondisi cemas ya, yang berlebihan tentunya. Berpengaruh sekali terhadap keluhan-keluhan yang ada di lambung. GERD gitu kan? GERD ya, lambung gitu kan. Nah, atau mungkin ketika kamu dalam kondisi stressful, itu migrain, sakit kepala, badannya pegal-pegal, betul, mempengaruhi. Dan kayaknya ini ya, apa sih namanya, penyakit-penyakit itu tuh timbul kalau misalnya kita udah kayak mendem banget gitu kan, dan akhirnya itu berpengaruh ke fisik kita. Atau bahkan kadang timbul gejala-gejala psikosomatis ya. Psikosomatis itu dimana kita merasa kita memiliki suatu keluhan secara fisik tapi tidak ditemukan ketika kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi misalnya kita ke dokter, dok kenapa ya saya tuh pusing terus, atau misalnya di sini saya tuh dadanya tuh bahunya atau pundaknya tuh pegel-pegel gitu. Tapi ternyata setelah di ronsen, di CT scan itu nggak ada apa-apa. Paling nanti dikasih arahan sama dokter untuk jangan stres ibu, pola makannya diatur dan olahraga. Berarti itu akan mengarah kepada apa ya, penyakit mental ya nantinya ya.
gangguan kecemasan, panik, atau mungkin juga apa sih yang lagi in sekarang tuh anak-anak saya bipolar gitu. Kayak udah apa sih namanya, udah self diagnosis ya, padahal enggak gitu kan. Tapi itu bisa jadi ya Mbak ya? Bisa terjadi di beberapa kondisi, triggernya ada dan responnya ada, maksudnya diatesisnya ada, bisa jadi. Tapi ya apa namanya, harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya tentunya. Berarti jangan self-diagnose ya. Jangan. Oke, yang penting kita sekarang jangan stres, jangan risau walaupun sekarang lagi pandemi gitu kan. Cari sesuatu yang bisa membuat kita itu lebih bisa semangat gitu ya. Mbak, boleh dong diminum dulu. Oh iya. Kita lagi ngobrol sambil minum-minum biar tambah sugar siang hari ini. Saya pesannya lemon tea dan Mbak Lady kopi dong tentunya. Jatuh-jatuh nih. Oke. Mantap banget. Mantap ya. Players bisa datang ke Bumi 7 dan nikmatin makanan dan juga minuman dan juga suasana yang enak di sini ya. Oke, kita kembali lagi ke obrolan kita nih ya, Mbak Lady ya. Kalau rasa sakit di mental, maksudnya di fisik kita itu udah mulai jadi perhatian. Kalau misalnya kita udah ngerasa kayak tadi misalnya nggak bisa tidur ataupun juga emah ataupun juga darah tinggi mungkin atau pusing gitu ya. Tapi apakah kondisi pikiran yang sudah selemah itu adalah sinyal awal gitu kalau kita punya penyakit fisik yang ada di diri kita? Apakah ada sinyal lain ataukah cuman itu aja? Iya, jadi kenalin dulu kita tuh ada di kondisi apa, kita tuh sedang menghadapi apa. Jadi apakah memang keluhan secara fisik ini tuh bermuara atau berasalnya dari kondisi kita yang nggak siap untuk kita hadapi atau kondisi tertekan yang sedang kita hadapi, atau memang ini nggak ada kondisi stressful pun kita merasakan gejala-gejalanya. Nah berarti kalau misalnya intensitasnya misalnya gini nih, kita lagi stressful banget, jadwal lagi padat banget, deadline lagi deket, deadline berturut-turut, bertubi-tubi, sehingga kita aduh pusing banget nih, aku kurang tidur. Mungkin itu sesuatu yang normal kita bilang ya. Betul. Nah tapi ketika kamu lagi santai pun kamu kondisinya selalu migrain, nah itu tentunya harus, apalagi ini dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam 3 bulan ini intensitasnya tuh nggak membaik, udah minum obat ABC, udah ke dokter tapi juga maksudnya belum menemukan sesuatu, artinya kamu harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Berarti bukan itu sudah mulai ciri-ciri ya kalau ternyata sakit fisik yang kita alami itu berasalnya dari mental yang tidak baik-baik saja. Yes, apakah jadi nanti screening ini baik secara medis dan juga psikologis untuk membantu teman-teman menemukan apakah memang keluhan secara fisik yang kita rasakan itu asalnya dari gejala psikologis, tekanan psikologis, ataukah memang ada kondisi fisik kita yang emang nggak oke. Gitu. Itu berarti itu bisa jadi salah satu cara untuk mencegah ya. Mencegah dan meredam biar nggak timbul. Preventif ya. Ya, tindakan preventif agar tidak ada penyakit lain ataupun juga bisa kita nemuin nih apa sih yang terjadi di dalam diri kita. Mungkin jadi lebih aware aja ya. Betul. Apakah memang kita ada di kondisi yang memang tertekan secara psikologis ataukah memang ada gejala tertentu sehingga supaya nggak ketika ketahuan udah nggak bisa udah parah ya mungkin dikatanya. Nah berarti kita harus jadi lebih cepat pertolongannya ya. Berarti dengan banyaknya kondisi-kondisi seperti ini di masyarakat, artinya kita harus sudah mulai merubah stigma kalau misalnya orang yang punya kondisi mental yang tidak baik-baik saja adalah orang yang ya maaf ngomong ya kurang waras gitu kan, karena semua orang sekarang maksudnya harus mempersiapkan kondisi mental mereka agar bisa melakukan aktivitasnya gitu kan. Berarti udah nggak apa-apa lah Mbak ya kalau misalnya kayak oke, aku stres, aku mau ke psikolog nih, terus kayak nanti takut stigma orang kayak gimana. Berarti gitu. Sebenarnya kalau udah kayak gitu, kalau misalnya teman-teman yang pasti gini, kondisi stres itu sering banget, atau misalnya kita nih orang-orang produktif itu bersahabat ya dengan kondisi stres. Apa yang harus kita lakukan kalau dalam kondisi stres? Temukan bagaimana cara kita melakukan release stres ya. Atau misalnya ini kalau kamu udah ngerasa nih aku udah overload banget, berarti kamu harus
cooling down ya, harus off dulu, harus istirahat dulu. Nah ternyata di beberapa kondisi kamu nggak hektik pun kamu mengalami gejala-gejala tertentu. 2 hal screening harus dilakukan, screening secara fisik ya, bertemu sama dokter dan juga bertemu sama psikolog ya untuk membantu apakah memang kondisi ini emang berpengaruh besar gitu loh maksudnya. Kenapa kamu ada di kondisi ini? Apakah memang karena kamunya yang nggak bisa menghadapi stresnya, ataukah memang ada gejala berat, baik gejala psikologis, maksudnya gangguan mental ataupun juga penyakit-penyakit tertentu. Oke, tuh ya, berarti nggak apa-apa lah ya. Datang aja deh ke Magna Penta, cari Mbak Lady namanya. Boleh, dan juga ada psikolog yang lain juga ya. Ada psikolog yang lain karena Magna Penta adalah lembaga psikolog yang bisa menyelesaikan masalah Anda tentunya. Tapi bisa membantu ya. Bisa jadi alternatif solusi jika teman-teman ngerasa berat dan butuh bantuan profesional. Segera hubungi Magna Penta atau nggak mau ketemuan. Nggak mau ketemuan di Magna Penta, ketemuannya di Bumi 7 aja di Jalan Bayi Salim ya. Nanti Anda bisa janjian sama Mbak Lady ke sini. Nah, banyak yang terjadi nih Mbak ya. Salah satunya mungkin terjadi di almarhumah mama saya yang dulunya dia itu orang yang maksudnya dalam kondisi fisik yang prima gitu ya. Dan ternyata pada satu titik kita cek ke dokter, ternyata dia sudah kena cancer stadium yang lumayan parah gitu kan. Yang tadinya biasa aja padahal udah kena nih sebenarnya cancer gitu kan. Tapi pada saat dia mengetahui hal tersebut, kondisinya makin drop. Berarti seberpengaruh itu Mbak ya? Iya, betul. Kondisi mental ataupun juga kondisi pikiran kita terhadap kondisi fisik kita. Iya, ini juga berkorelasi dengan bagaimana kita menerima sebuah kondisi ya. Maksudnya kadang ketika kita mendapatkan atau kita breaking bad news ya, ketika kita mendapatkan berita-berita buruk, tahapan yang akan dilalui adalah misalnya denial ya. Betul. Sometimes di dalam tahapan tersebut untuk sampai ke tahap penerimaan ya, tentunya akan banyak fase yang kita lalui, up and down fasenya, dan tentu cemas akan lebih berlebihan ya di situ. Tentunya menghadapi penyakit yang berat, kondisi itu buruk. Dan kita juga mungkin yang tadinya nggak aware atau mungkin tadinya ngerasa baik-baik aja dengan sebuah keluhan tertentu, tapi ternyata setelah didiagnos ketakutan kita akan berlebihan di situ. Nah, kondisi ini yang memang sometimes di beberapa kondisi penyakit berat itu butuh support dari keluarga untuk memang memastikan ya, maksudnya menikmati proses itu. Betul, proses itu, dan tentunya dengan dukungan keluarga, harapannya adalah tidak kehilangan semangat. Nah, karena selain juga kenapa cepat banget down ya, cepat banget yang tadinya sebelum kena berarti sebetulnya udah kena dong karena stadiumnya udah tinggi ya. Sebelum tahu itu sebenarnya seharusnya udah ngerasain, tapi kayak ketika baru tahu kenapa langsung dropnya itu tuh langsung parah lah mungkin ya. Nah ini juga kenapa kadang juga mereka ngerasa kehilangan harapan. Nah harapan akan hidup ini kuat mempengaruhi pikiran positif dari beberapa pasien ya. Iya, sebenarnya wajar sih ya. Kita juga kalau dalam posisi itu juga kayak ya pertama denial dan susah untuk menerima, tapi yaitu dia tadi dukungan orang-orang sekitar dan berdamai dengan kondisi-kondisi buruk ya yang mungkin kita nggak siap untuk lalui. Seperti saya berdamai dengan badan saya yang seperti ini sekarang. Karena dulu badanku tidak begini, tapi sebenarnya begini sih, cuman gak gini-gini amat gitu kan. Tapi bener loh, itu kan kadang-kadang kita kayak insecure gitu kan, kayak aduh gak pede gitu. Tapi kita harus kayak mengelola bagaimana kekurangan kita itu menjadi kelebihan. Tuh bijak banget gak safety angel lah ya sorry ini ya. Nah gimana sih Mbak caranya nih ya, kita kan sekarang tadi udah dibilang kondisi mental yang bisa mempengaruhi kondisi fisik. Betul. Nah dalam pandemi seperti sekarang itu kan susah Mbak ya kalau mau direalisasikan gitu kan. Karena banyak banget kayak orang tua yang Mbak bilang tadi di awal-awal banyak dalam kondisi WFH, terus anaknya harus sekolah online, terus belum lagi mungkin ada yang usahanya usahanya gulung tikar gitu kan. Ada nggak sih Mbak tips ataupun juga cara nih untuk players menghadapi atau mengelola si tingkat kestresan itu di era pandemi seperti sekarang?
Yang pasti pelan-pelan belajar. Kondisi pandemi ini adalah kondisi mendadak. Betul. Yang semua lini nggak siap. Pelan-pelan belajar untuk menerima keadaan yang serba keterbatasan. Yeah. Sometimes di kondisi keterbatasan itu kita hanya fokus pada keterbatasannya, tapi kita nggak melihat sisi lainnya. Kita seperti kebersamaan, kita jadi lebih banyak waktu untuk keluarga, jadi bisa lebih tahu ya kalau anak kita tuh sebetulnya seperti apa. Iya benar-benar. Bisa bonding juga sama keluarga, jadi makan bareng keluarga jadi lebih sering gitu ya. Hal-hal yang seperti itu seharusnya bisa mengobati rasa keterbatasannya kita. Mengelola kecemasan itu artinya adalah kamu mengendalikan perasaan cemasmu dengan menjawab apa yang menjadi kecemasanmu, tidak berlarut-larut ada di kondisi tersebut. Nah kemudian berdamai dengan keterbatasan ini tentunya nggak mudah ya, nggak sulit, makanya dibilang pelan-pelan, slowly but sure, adaptasi ya. Kemudian yang pasti kondisi yang seperti ini percaya deh nggak sendiri. All of the world. Betul. Yang pastinya sama-sama untuk belajar menerima keterbatasan pelan-pelan aja. Karena kamu gak sendiri, kita juga sedang beradaptasi. Ini dia adalah hati ke hati. Heart to heart bener ya sebenarnya. Iya. Aduh bener-bener ya adem aja kalau dengerin petuah dari Mbak Lady ya. Pokoknya players di rumah mungkin yang sekarang lagi di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tenang, kalian gak sendiri. Karena kita semua sebenarnya ada untuk player semua ya. Oke, terima kasih ya Mbak Lady ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini ya, dan terima kasih players dan juga Bumi 7 ya. Terima kasih juga untuk Magna Penta, lembaga psikolog yang sudah menyediakan support psikolog-psikolog yang handal seperti Mbak Lady dan juga lain-lain. Nanti kita ketemu lagi ya Mbak ya. Dan saya thanks juga buat Bumi 7 yang sudah menyediakan tempat yang cozy dan juga makanan dan minuman yang enak-enak ya. Players juga bisa main ke sini untuk nikmatin suasana yang enak sepulang kerja ya. Jangan lupa players dengarkan terus Heart to Heart bersama Magna Penta konsultan psikologi setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang hanya di 975 Play FM, dan Anda juga bisa menonton videonya di YouTube players di 975 Play FM Palembang. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe, dan players juga bisa komen topik apa, request yang mau dibahas di Heart to Heart bersama Pak Magna Penta ya. Septi Angela pamit, have a nice day and have a nice play. Bye.